apa? Aku jadi kuntilanak juga bisa? Hihihihi. Aduh, Saya soal agama belum apa kak, tapi saya cuma ingin bertanya sama kakak. Kalau soal agamamu belum tahu, kau ngapain kau membingungkan agama orang? tadi Islam teh ahli aku sunnah wal mau jamaah. Saudaraku Mustafa. Saya tuh Islam ahli sunnah wal jamaah. Beda jauh. Ya, karena engkau masih PAUD. Pendidikan anak usia dini jangan samakan dengan sarjana luar angkasa. Aku sudah sarjana luar angkasa. Jadi aku nggak mau disamakan dengan pendidikan anak usia dini. Kamu tersesat jauh. Kalau syahadatnya oke lah. Kalau syahadatnya kamu oke, saya akui betul. Syahadatnya benar tadi. Cuman syariat yang kamu jalanin itu sesat. Loh, justru yang benar adalah apa? Oh, memang saya salah. Memang benar sebenarnya pembawa syariat kenabian terakhir itu Muhammad dan kita memang harus mengikuti syariat Nabimu Muhammad. siapa? Tetapi Anda Nabi tahu sendiri kan di panutanmu siapa? komal-komal Nabi panutanmu TikTok siapa? setiap hari orang memperdebatkan iman di Nabi panggung-panggung panutanmu siapa TikTok. nabinya? Saudaraku Mustafa, dengar dulu kok. Kalau Mustafa sarjana luar sabar angkasa ya. bicara itu dengar dulu supaya engkau tahu. Engkau tahu. Kalau engkau bicara, kau nggak akan tahu. Engkau nggak akan tahu. Ya, Bang Mustafa, Dengarkanlah orang yang maha di berilmu komplek ini. sok gelut Aku Mas ini Rati lulusan teh. Universitas Alam Semesta Raya. Maha gurunya langsung anak Bapak di surga. Di mana? Di mana pusatnya? Universitas Alam Semesta di mana tuh? Istighfar Di nih, sini saat ini kau sedang belajar, aku sedang mengajarmu. Aku sedang mengajarmu sekarang ini. Aku yang maha berilmu sedang kamu mengajarmu. pendeta? Maka dengarkanlah kau, diamlah kau. Jangan banyak bertanya anak PAUD. Kamu pendeta ya? Pendeta kamu? Saya bisa jadi pendeta, saya bisa jadi pastor, saya bisa jadi uskup, saya bisa jadi katedral, saya bisa jadi ustadz abal-abal, saya bisa jadi ulama abal-abal, saya bisa jadi ustazah abal-abal, saya bisa jadi ustadz abal-abal. Terserah kau minta aku jadi apa. Aku jadi kuntilanak juga bisa. Hihihihi. Aduh, kacau ini. Yang Rati. Agatha ini Oh, kacau, gitu. Agatha. Agatha ini kacau banget ini, Agatha. Islam kacau Bang ini. Bang Oh, Mustafa jangan itu gitu tuh dong, Neng sesama Rati. Islam nggak boleh gitu, Bang. Kamu aja, kamu tak, Agatha, kamu aja tadi berantem sama Kristen tadi tuh. Udahlah, kau lanjutkan aja dulu sama dia. Penyaliban tadi, Kalau nggak, aku penyaliban turunin itu ini. idenya. Dah. Kalian kan udah. Ya. Ini si Rati ini memang keren ya. Barangkali Ini jelas sering- ya. Sering berantem juga di komplek, Bu. Oh. Iya, Bu, benar. Ngerujitkan. Udah berapa kali didatangin satpam juga. Oh, tos lila eta. Rada Terus garel. lami eta teh. Oh. Nya Garelo. gara-gara selingkuh si suamina Dadang namina. Oh, salakina dadang selingkuh jadi Dadang. gitu. Masya Kita Neng Rati. Allah. Karunya. Gara-gara iya, gara-gara belanja di Matahari. Oh, kapangi Terus selingkuhan. Matahari nate. Oh. Jadi we aya nama Tuhan nate Matahari. Atur nuhun atuh Akang silent ya. Nuhun ya. Jadi gimana Mustafa? Dia memang lawan si Mustafa itu memang cocok dia ya. Lumayan dapat hiburan, alhamdulillah ya. Jadi Rati itu muslim ya teman-teman ya. Namanya Rati. Gimana Mustafa? Atau si Mas Kurza ini mau ngadu? Udah lanjut lah. Dinaikin lagi, dikeluarin lagi, naikin lagi. Suka begitu kamu, Agatha. Aduh, nggak jelas. Jadi gimana global? Jadi sebenarnya Islam yang benar kamu atau si Mustafa? Ya saya Islam lah. yang benar Islam ahli itu sunnah wal sebenarnya Islam jamaah. modern Kita karena mengikuti dari ajaran awal Nabi memang itu Muhammad. adalah pemiliknya Ajaran dan Nabi penciptanya Muhammad adalah Sallallahu Allah Alaihi Subhanahu wa Wasallam. taala.
ahli sunnah wal jamaah itu Islam yang betul. Islam global dari mana? Ketuanya siapa? Panduan kitab sucinya apa? Makanya Coba dengarkan jelasin. dulu penjelasan sarjana luar angkasa. Kamu ini masih PAUD loh. Makanya dengarkan penjelasan sarjana luar angkasa ini. Kenapa dikatakan Islam modern yang paling benar? Setelah Allah Bapa atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta raya, maka Dia menciptakan agama untuk makhluk ciptaannya itu. Kamu tahu nggak arti agama itu apa? Kalau masih PAUD, nggak tahu itu nanya. Jangan kalau yang sudah sarjana luar angkasa ngomong terus kamu juga ngomong. Diem dulu, kenapa sih? Dengerin kalau Ini lagi orang, diem nih, orang saya berilmu bicara lagi itu diem dengerin. ini, saya diem. Kamu nyerocos Kamu ini mulu. nggak berilmu, masih PAUD. Alah, omong besar kamu. Makanya saya jelaskan agama itu apa. Agama itu adalah aturan suci yang mengikat dari sang pencipta atau pemilik alam semesta raya. Engkau tahu siapa pemilik dan pencipta alam semesta raya? Itu adalah Tuan Raja semesta alam, raja dari segala raja, atau Adonai. Di dalam bahasa Yahudi disebut Adonai, itu raja dari segala raja. Itulah Elohim agamanya Yahweh. Yahudi ya? Kamu agamanya Yahudi? Masya Allah, itulah orang kalau ilmunya baru saiprit. Dengar dulu, kalau guru bercerita itu dengar. Kalau sarjana luar angkasa bercerita itu dengar. Baru banget. Anak PAUD itu Islam jangan tersesat ngeyel. kamu. Nggak ada Islam kayak kamu itu. Aduh, cuman kamu doang kayak ini. Kamu itu loh, kalau saya ngomong itu mbak ya didengar begitu loh, Mus. Kamu ada berapa Mustafa. orang? Islam global ada berapa orang? Baru dengar Islam. Wahai Guru Assalamualaikum. Haibah, selamat datang Guru Kalau Haibah. Islam, Nah Islam, ini Guru Islam, Haibah, Islam. ini silakan kalian tanya-tanya. Guru Haibah ini sebenarnya adalah guru besar Aduh, juga ya. apa- Silakan Guru Haibah. Mohon dijelaskan ke Mustafa Wahabi? Guru Haibah Kamu- karena Mustafa tidak paham artinya. Apa Syiah? Kamu Syiah, Islam Syiah atau Wahabi sih? Sebentar Mustafa, jangan mengklaim dulu, jangan memvonis dulu, jangan Iya, berpraduga. saya heran, masa ada Islam kok begitu? Begini, saya jelaskan ya. Islamnya global universal ini merujuk kepada agamanya Nabi Ibrahim, karena Nabi Muhammad itu merujuk kepada Nabi Ibrahim, millata Ibrahim Hanifah. Terus Injil itu merujuk kepada millata Ibrahim Hanifah. Musa pun di situ merujuk kepada millata Ibrahim Hanifah. Apa agamanya Nabi Ibrahim? Apa agamanya Nabi Muhammad? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, agama kebenaran, aidinut tauhid, agama ketunggalan. Di situ. Maka kenapa dikatakan inna dina indallahil Islam? Ayo kita bedah. Sesungguhnya di sisi Allah itu adalah agama atau aturan manusia yang sudah berserah diri. Artinya Islam itu berserah diri, tidak ada berprasangka, tidak ada hujatan di situ. Kalau sudah berserah diri, maka manusia itu menerapkan sifat kasih sayang, Rahman Rahim. Kalau masih mengklaim agama dirimu yang paling benar, agama kelompokmu yang paling benar, hingga terjadi pengkotak-kotaan, agama yang lain salah, kafir katanya. Di situ ada ayat Qur'annya, minalladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hisbim bima ladaihim farihun. Ketika manusia itu ngaku-ngaku agama dirinya paling benar dan agama kelompok dirinya paling benar, sehingga terjadi perpecahan, mengkafir-kafirkan yang lainnya, maka disitulah yang dikatakan syirik. Maka kata ngaku-ngaku inilah sifatnya iblis, namun perbuatannya masih menghujat orang lain, menuduh orang lain. Maka agama Rasulullah Ibrahim itu tidak bermerek. Islam itu bagi orang yang sudah berserah diri. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sudah menemukan, bertemu dengan Tuhannya, mengenal siapa yang punya nama Allah, maka wa ana awwalul muslimin, saya mengawali sebagai orang yang berserah diri. Muslimin atau muslimun Benar, ini bukan berarti agama benar. merek, bukan. Kamu sholat Jadi nggak? kata Sholat muslim, 5 waktu nggak?
Sholat 5 waktu, saya Juga, tanya. kamu sholat 5 waktu nggak? Saya tanya, Nabi Muhammad Mi'raj itu pertama kali mendapat perintah sholat berapa waktu? Ayo saya tanya. Jangan terlalu jauh 50 kita bahas ke situ. Sekarang cuma nanya ini. Nah, Syariat yang kita kok jalan terlalu kita jauh? umatnya Nabi Muhammad. Kita mengikuti umatnya Nabi Muhammad, bukan mengikuti umatnya Nabi Ibrahim. Umatnya Nabi Ibrahim ada umatnya sendiri dan agama syariatnya beda. Maka Ajaran Nabi Muhammad sebentar. Maka kitab Al-Qur'an itu adalah Zamannya rangkuman udah dari sempurna. kitabnya Agamanya Nabi Muhammad sudah Ibrahim. sempurna. Pun Kitab syariatnya Nabi sebentar. Ibrahim pun dilaksanakan oleh umatnya Nabi Muhammad. Contohnya ini apa namanya, ibadah haji itu ibadahnya Nabi Ibrahim, tapi masih diikutkan ke syariatnya Nabi Muhammad itu. Saya buka rahasianya ya. Saya buka rahasianya. Kenapa Ka'bah itu bersudut 4? Jika sudut tersebut menjadi ahad atau disatukan menjadi satu kesatuan, maka terciptalah wujud bangunan Ka'bah. Mengapa Allah itu terdiri dari 4 huruf alif lam lam ha? Jika Nggak usah disatukan jauh-jauh, menjadi bahas satu ke situ-situ. kesatuan Ini bahas ahad. yang ringan-ringan aja Sebentar dulu. dulu. Mau dicerdaskan ngomel terus. Kenapa? Terlalu jauh, nggak usah ke situ. Ya Kita terlalu umatnya Nabi jauh Muhammad. karena benar kata global universal Jangan kayak ajaranmu masih sok PAUD pinter dan gitu, TK Bang. jadi jauh. Pinter banget. Biasanya enggak, arah kiblatnya kamu sama ini ke arah matahari, sama. Qalbul mukmin baitullah. Jadi kiblatnya orang-orang yang sudah keimanannya kenal dengan Allah adalah hati nuraninya sendiri. Karena hati nuraninya sendiri adalah baitullah. Qalbul mukmin Nggak, baitullah. Sudah jelas di situ. Kalau sholat menghadapnya kemana? Kalau sholat 5 waktu menghadapnya ke arah mana? Orang lain kafir, orang lain sesat. Enggak, saya tanya malah jawabannya begitu. Mau tanya apa kamu? Ayat-ayat Quran itu coba keluarkan semua, saya tafsir secara jahar, tafsir secara sirnya, tafsir secara asrornya. Artinya sir ini rahasia dan juga asror ini rahasia di balik rahasia. Saya akan ungkap semuanya. Nggak usah kejauhan, kita bahas yang ringan-ringan aja kamu Ya aja. terlalu jauh lah. Lawang sholatmu masih TK 5 waktu. Nah itu Islam nggak boleh begitu, misalnya merendahkan. Kita secara Kalau real aja. saya, kalau Kenapa? sholat saya itu waktu yang 5, bukan 5 waktu, waktu yang 5. Maka sholat ini Apakah saya kamu lakukan. sama Islam global itu sama, ajarannya sama? Maka innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholata li dzikri. Aqimis sholata li dzikri. Setiap detik mendirikan sholat dengan ingat terhadap Tuhannya. Setiap detik mata memandang, maka pandangan mata ini disujudkan, diserahkan secara total kepada Tuhannya. Ketika telinga mendengar, maka disolatkan, disujudkan kepada Tuhannya. Tarikan nafas, hembusan nafas, harus sholat, sujud, tunduk patuh kepada Tuhannya. Kaki kanan, kiri, tangan, melangkah, pikiran, semuanya itu disolatkan secara disujudkan, berserah diri kepada Tuhannya setiap detik tanpa ada putus. Itulah yang dimaksud innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholata li dzikri. Namun ketika semua organ-organ tubuh manusia ini setiap detiknya tunduk patuh, sujud, berserah diri kepada Tuhannya, maka manusia tidak akan mencari-cari kesalahan orang lain, tidak akan ada celah untuk menghujat orang lain, maka berkaitan dengan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bukan menghujat. Di Saya situ. nanya tadi sama Islam global. Nanya sama Islam global, Islamnya kok beda syariatnya sama ahli sunnah wal jamaah. Gitu doang, bukan pala ceramah yang lain-lain. Saya tahu itu. Kalau kamu mati nanti apakah ikut jamaahmu?
Apakah imammu di apa namanya apa ditarik atau diajak? Saya mau mati, ayo berjamaah mati. Apakah begitu? Ya, jelas banget ini. Jadi Al-Quran itu adalah diare Nabi Muhammad. Al-Quran itu adalah perjalanan Nabi Muhammad ketika mata memandang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika mendengar suara apa itu, maka diikra oleh Nabi. Ketika melangkah apa yang mau dilangkah, maka kalau ada jurang di depannya, maka diikra, jangan melompat, mati kamu. Diikra dulu, dibaca dulu. Ketika kamu ingin menggenggam, maka di situ apa yang mau digenggam. Jangan menggenggam susu istri orang. Dibacokin kamu. Turun aja itu agak tak pusing. Maka Nabi Muhammad itu tidak menulis Al-Quran. Yang diikra itu yang dilihat, yang didengar, yang dipikir, yang dimakan, yang diomongin, tarikan nafas, hembusan nafas itu menerima bau-bau atau ciuman-ciuman, di situ diikra oleh Nabi. Maka semuanya itu diikra. Maka kata Gus Dur, Al-Quran qadim wahyu minunyo, sudah ada tulisannya tapi bisa dibaca. Habibah, jangan para ceramah. Saya tanya, Islam kamu Islam apa? Ahli sunnah apa bukan? Udah titik. Kok titik? Kalau bikin Islam titik kamu itu ambil apa? batu yang besar biar titiknya itu nggak bisa diangkat. Biasa ditanya sini jawabnya sono. Jadi sholat Itu 5 global. waktu itu coba ya kita pakai akal sehat ya. Sholat 5 waktu dan sholat waktu yang 5 ini beda. Maka 4 sudut Ka'bah, 5 wujud bangunan Ka'bah jika diahadkan. 4 alif lam lam ha menjadi 5 ahad lafat Allah. Maka di dalam Indonesia ini ada tulur papat, 5 pancer yang dimakan bapak kamu, ibu kamu sehingga menghasilkan embrio dan sperma. Volume-nya terlalu Maka tinggi makanan begini, yang jadi- dimakan bapak embokmu itu adalah 4 sehat, nyambung. 5 sempurna. Itu sama. Gak nyambung Pak. Bapak, Bapak nggak nyambung. Samuel, 1 Samuel 15:11. Bacakan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Suaramu putus-putus. Suaramu nggak jelas. Coba penyayang binatang, Suara jelas nggak kau dengar putus-putus. suara? Oh, Kurang jelas dikit. Jaringan. Ya, jaringannya. silakan bacakan lagi, ulang lagi. Oke, di Samuel 1 Samuel 15:11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan perintahku. Terus Bisa Tuhan itu menyesal? hubungannya dengan Maha Tahu apa? Hubungannya dengan Jadi- Maha Tahu apa? Tiada hubungannya mau tahu dan menyesal itu. Ya nggak ada lah hubungannya. Sekarang Mana kau? saya mau tahu. Ada hubungannya, kenapa tidak ada? Apa Masa hubungannya Tuhan itu apa? sudah tahu, oh akan terjadi begini. Makanya dia Manusia kan menciptakan punya manusia. kehendak, Kenapa Bang. dia ujung-ujungnya menyesal? Padahal dia sudah tahu. Manusia kan punya kehendak. Ngerti nggak? Manusia itu punya kehendak. Iya, saya Terus? Nah, terus? tahu. Terus kenapa? Suaramu pun hilang nggak ada. Di saat dia menciptakan manusia, kenapa dia harus menyesal? Sedangkan dia sudah tahu kalau dia mencipta manusia untuk di bumi. Hah? Harus dia menyesal. Apa sih? Coba pendengar apa dia ngomong apa? Dia ngomong apa pendengar? Ngerti nggak kau apa dia ngomong? Jaringannya Bang Iik. Hah? Oh, jaringanku gak bagus sekali ya. Oke lah.
Kalau Ya, begitu. jangan bang kurang bagus. Soalnya saya di hutan ini makanya waduh, Nah, terus kurang bagus ya dengan sinyalnya nggak jelas suaranya. Ya nggak jelas suaranya. terus apa yang mau kamu tanyakan lagi? saya cuma bingung kan. Saya bingung kan kenapa kok Tuhan itu menyesal ya, sedangkan dia kan maha tahu. Sebelum dia menciptakan ini bumi, menciptakan manusia, dia sudah mau tahu. Jadi di saat dia menciptakan manusia menjadi pemimpin di muka bumi ini, Oke. di saat Oke, manusia ketika itu kamu beli di saat kangkung, gini bang, ketika kamu beli kangkung, ya, kamu udah tengok itu kangkung, sekarang saya mau disamakan. terus tiba-tiba dengar dulu, Ya, mau disamakan. Congor. Ya, ini saya kasih contoh, udah kamu beli kangkung, terus kamu nyesel, ngapain lah aku beli kangkung, tau gitu aku beli melon tadi. Apa artinya kamu nggak tahu kau beli kangkung, nggak sadar? Ya, nggak ada hubungannya maha tahu dengan dia berduka. Gitu loh. Ya. Jadi sekolah lah, beli dulu Anda ini mau jajanan memakan sana. Tuhan dengan Oke, silakan penyayang. Kak mau tanya, sejak kapan Yesus dirikan gereja? Mana dalilnya? Matius 16 ayat 18. Saya tengok, aku nggak tahu. Petrus, di atas batu karang ini ku dirikan gerejaku dan Allah mau tak akan menguasaimu. Itu. Rasul itu adalah gereja perdana. Gereja itu adalah bait Allah, perwujudan dari bait Allah. Makanya Yesus berkata, tubuhku bait Allah. Ketika orang Kristen percaya kepada Kristus, maka tubuhnya orang Kristen ini adalah bait Allah. Gereja itu bukan bangunan. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Gitu. Ayatnya itu, Matius 16 ayat 18. Jadi yang menciptakan bumi dan langit ini siapa, Kak? Tuhan Yesus. Mana dalilnya, Kak? Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Bunyinya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah, Roh Allah. Allah, Ini Kak, belum Allah. ini belum saya selesai. Allah tuh, Kak. Lo sabarlah. Ini saya Iya, belum sampai ke Allah. ayat 3 loh. Ya, lanjut. Oh gila kali kau. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melingkupi samudera raya. Berfirmanlah Allah. Yesus itu adalah firman Allah. Jadi ketika Bapa menciptakan melalui firman-Nya, ya Yesus itu mencipta. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Berarti Allah. Aku Kak. adalah firman Tuhan Allah. Ini pernyataan Yesus di Wahyu Berarti 1 Allah yang ayat menciptakan bumi dan 8. langit, Kak. Kenapa? Berarti Allah yang menciptakan bumi dan langit. Ya Allah yang dimaksud di situ adalah Bapa dengan firman dan rohnya. Kalau firman itu satu di dalam Allah, ya firman itu adalah Allah yang menciptakan. Kan gitu. Yesus itu firman Allah adalah Allah. Itu ayatnya Yohanes 1 ayat 1. Ya berarti Allah. Sama yang lagi menciptakan Kolose langit dan 1 bumi. ayat 15. Dia adalah gambar rupa Allah yang tak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Melalui Dia, langit dan bumi diciptakan, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Tuh. Ya berarti Allah tuh, Kak, yang menciptakan Loh, langit dan bumi. Allah dengan firman-Nya dan rohnya menciptakan langit dan bumi. Yesus itu firman-Nya Allah. Ketika Allah itu berkata, jadilah langit. Lah, Yesus itu firman-Nya. Berarti firman itu menciptakan langit dan bumi. Gimana sih kamu? Masa nggak nyampe? Nggak nyampe aku, Kak. Ya nggak Aku nyampe lah. sesuai dengan- Makanya kau masih Dengan tulisannya Islam. Allah yang menciptakan langit, kecuali Oke, aku tanya kau. dalam- Allahmu, Allah yang di situ adalah Elohim ya. Itu diterjemahkan, bukan Allah SWT. Allah SWT nggak ada di kitab kami. Sekarang saya tanya kamu, Allahmu menciptakan bagaimana menciptakan langit dan bumi? Dengan cara apa dia menciptakan langit dan bumi? yang sesuai dengan kejadian. Jangan bawa Alkitab saya. Pakai Quranmu. Saya soal agama belum apa, Kak.
Tapi saya cuma ingin bertanya sama kakak. Kalau soal agamamu belum tahu kau, ngapain kau membingungkan agama orang? Logikamu itu loh. Rumah tanggamu aja belum beres kau ngurusin rumah tangga orang. Gila nggak kau itu? Enggak, yang saya tanya kan yang menciptakan langit dan bumi. Saya tanya kamu, makanya saya Allah tanya. kan? Allah kan? Allahmu, Tuhanmu, Allah kan? Allahmu, Allah SWT itu menciptakan langit dan bumi seperti apa? Dengan cara apa? Berfirman nggak? Dengan cara berfirman nggak Allah menciptakan langit dan bumi? Jawab dulu. Hah? Dengan cara apa dia menciptakan langit dan bumi? Nggak bisa jawab. Berarti yang Iyalah. menciptakan langit bumi ini berarti Allah kan? Enggak, Allahmu saya tanya. Allahmu, Allah SWT. Enggak, bukan saya Allah. bertanya dengan kakak. Tadi udah saya jawab. Ya Saya mau Allah. mengkompernya supaya kamu itu ngerti. Coba, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah SWT menciptakan langit dan bumi dengan cara apa? Berfirman nggak? Saya tanya. Kena mental. Turun sendiri. Kamu ini yuk bingungin iman orang, imanmu aja kok bingung. Mana kau?